Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Semua berawal dari seorang pasien aneh yang datang tanpa nama dan tanpa riwayat medis ke rumah sakit tempat Reman bertugas. Sejak merawat pasien itu, tubuh Reman justru menjadi lebih kuat setiap kali diserang santet, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit. Ketika gangguan gaib terus menghantui, Reman pulang ke kampung halamannya dan menemukan sebuah kitab tua warisan sang kakek, Kiai Mansur. Dari sanalah tabir masa lalu terbuka. Ternyata Reman bukan sekadar dokter, tapi pewaris ilmu sakti dari Kiai yang dulu ditakuti para dukun santet. Kini, darah warisan itu telah bangkit, dan Reman menjadi harapan terakhir untuk menumpas kekuatan hitam yang selama ini tersembunyi. Reman tidak pernah mempercayai hal mistis. Lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Bandung dengan predikat cum laude, ia menolak semua bentuk pengobatan alternatif yang tak berbasis sains. Ia percaya, tubuh manusia tunduk pada hukum biologi dan kimia. Tidak lebih, tidak kurang. Maka ketika ia dimutasi ke RSUD Margaluyu, sebuah rumah sakit kecil di kota perbukitan yang masih menyimpan banyak cerita rakyat, ia menganggap semua kisah tentang pasien kerasukan atau ruangan angker hanyalah bumbu kuno dari masyarakat yang belum tercerahkan. Sampai hari itu datang. Hari di mana seorang pasien pria dibawa masuk ke UGD pukul 2.14 dini hari. Tanpa identitas. Tanpa keluarga. Hanya berbalut kain sarung kumal dan baju lengan panjang penuh tanah. Tubuhnya kurus, lebam-lebam seperti dipukuli, dan kulitnya dingin seperti baru keluar dari lemari es. Tapi yang paling aneh, bola matanya putih polos, tak memiliki iris. Seperti mata orang mati. Namanya siapa? Tanya Reman pada petugas jaga. Tidak tahu, Dok. Ditemukan warga tergeletak di pematang sawah, dekat lereng Gunung Sagara. Warga bilang dia sempat teriak-teriak bahasa aneh sebelum pingsan. Reman mengangguk dan mulai memeriksa pasien itu. Tidak ada luka terbuka, tapi tekanan darahnya rendah, nadi lemah, dan tubuhnya dingin. Seharusnya pasien itu mengalami hipotermia berat, tapi, anehnya, grafik vitalnya justru membaik dalam waktu 1 jam setelah dirawat. Tanpa infus, tanpa obat. Seolah tubuhnya menyerap energi dari entah mana. Reman menyentuh dahi pasien itu. Suhu tubuhnya melanjak seketika. Perawat Novi yang membantu dari samping tiba-tiba menggigil. Dok, saya merasa merinding dari ujung kaki sampai kepala. Ruangan ini aneh. Reman hanya tersenyum kecil. Itu mungkin karena belum tidur. Bisa karena stres. Namun di detik berikutnya, lampu ruang UGD berkedip 3 kali, lalu mati sesaat. Saat menyala kembali, posisi pasien itu berubah. Tangannya yang semula di samping tubuh kini terlipat di dada. Reman dan Novi saling pandang. Tak ada satupun dari mereka yang menyentuh tubuh itu. Pagi harinya, semua makin ganjil. Reman merasa tubuhnya lebih ringan. Ia tidak mengantuk walau berjaga sejak sore kemarin. Nafasnya terasa lebih panjang dan dalam, seperti paru-parunya lebih besar. Ketika ia mencoba push up di ruang istirahat dokter, ia mendapati dirinya sanggup melakukannya lebih dari 80 kali tanpa jeda. Dulu, 25 pun sudah megap-megap. Ia mengira itu hanya efek sugesti. Tapi keanehan tidak berhenti di sana. Malam berikutnya, saat ia kembali bertugas, ia mendapati pasien tak bernama itu duduk di tempat tidur, padahal seharusnya pasien itu belum bisa bergerak. Reman melangkah pelan, menyalakan lampu. Tapi begitu cahayanya terang, pasien itu sudah kembali berbaring, seolah tak pernah bergerak sama sekali. Tengah malam, Novi datang tergopoh-gopoh. Dok, saya lihat pasien itu jalan di lorong barusan. Tapi waktu saya kejar, dia hilang begitu aja. Reman mulai merasakan desakan ganjil di dadanya. Bukan takut, tapi semacam energi hangat yang muncul setiap kali ia berada di dekat pasien itu. Dan anehnya, setiap kali terjadi sesuatu yang menyeramkan di rumah sakit, lampu pecah, lorong dingin, makhluk bayangan di CCTV, Reman justru merasa lebih kuat. 5 hari setelah pasien itu masuk, rumah sakit digegerkan oleh kejadian aneh. Seekor ular kobra ditemukan melingkar di dalam lemari obat, di ruangan tempat pasien itu dirawat. Ketika satpam dan pegawai mencoba mengusirnya, ular itu justru menyerang perawat yang duduk dekat ranjang pasien. Tapi saat Reman masuk dan berteriak, ular itu mendesis pelan, lalu masuk sendiri ke kolong tempat tidur, dan menghilang. Tanpa jejak. Itu santet, Dok, ujar seorang petugas cleaning service tua. Pasien itu bukan orang biasa. Dia pengantar. Penghubung antara dua dunia. Reman hanya menggeleng. Tapi malam itu,
ia tak bisa tidur. Mimpinya dipenuhi oleh bayangan seorang lelaki tua berjubah putih, duduk di atas sajadah, menggumamkan ayat-ayat yang tak pernah ia dengar. Lelaki itu menatap Reman, lalu berkata, "Sudah saatnya kau tahu. Darahmu bukan darah biasa. Kau adalah penerusku." Reman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Jantungnya berdebar tak karuan. Tapi anehnya, ia merasa segar. Sama sekali tidak kelelahan, walau tidur hanya 2 jam. Pagi harinya, pasien itu menghilang. Seluruh staf kebingungan. CCTV menunjukkan tayangan absurd. Pasien itu berdiri jam 3.03 dini hari, menatap lurus ke kamera. Lalu tiba-tiba, hilang. Tanpa jejak. Tanpa suara. Yang tersisa hanya bau dupa dan sehelai kertas lusuh di atas ranjangnya, bertuliskan huruf Arab pegon. "Buka warisanmu. Kembali ke asalmu. Gunung Sagara menunggumu." Reman tak lagi bisa menyangkal. Sesuatu telah membangkitkan bagian dari dirinya yang selama ini terkubur. Ia teringat rumah tua peninggalan almarhum kakeknya di desa Ciburuan, desa terpencil di kaki Gunung Sagara, tempat ia terakhir kali berkunjung saat usia 9 tahun. Di sanalah, Kiai Mansur, kakeknya dari jalur ibu, dimakamkan. Seorang tokoh sakti mandraguna yang dulu ditakuti banyak dukun karena mampu membalikkan santet. Malam itu, Reman memutuskan, ia harus kembali ke kampung. Bukan sebagai dokter, tapi sebagai cucu dari Kiai Mansur. Dan itu baru permulaan. Desa Ciburuan menyambut Reman dengan suasana yang tak banyak berubah sejak terakhir kali ia menginjakkan kaki di sana 20 tahun lalu. Jalan berbatu menanjak, deretan rumah panggung tua, dan kabut tipis yang seolah enggan beranjak dari kaki Gunung Sagara. Namun ada yang berbeda dari perasaannya. Udara di desa itu terasa hidup. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan, dari sela semak, dari kolong rumah. Rumah kakeknya, Kiai Mansur, berdiri di ujung desa. Masih utuh walau berdebu dan ditinggalkan sejak beliau wafat. Bangunan kayu jati berukiran ayat-ayat Al-Quran di balok penyangga atap, jendela besar dengan kisi-kisi melengkung, dan sebuah sumur tua di sampingnya. Pagar bambu yang sudah lapuk tetap menjaga halaman itu. Saat Reman melangkah masuk, ia merasakan desiran hawa panas di tengkuknya, seperti dipindahkan ke dunia lain. Ia membuka pintu perlahan. Debu dan sarang laba-laba menari di udara. Tapi ruangan itu seolah tak pernah benar-benar mati. Di rak buku yang penuh kitab kuning dan lembaran naskah tua, Reman menemukan satu kitab yang paling mencolok, Risalah Warisatul Nur, ditulis tangan dengan tinta merah kehitaman. Tak ada nama pengarang, tapi Reman mengenali tulisan Arab pegon itu. Tangan Kiai Mansur. Halaman pertama membuat bulu kuduknya berdiri. "Kepada cucuku yang terpilih, jika kau membaca ini, maka darahku telah bangkit dalam tubuhmu. Kau akan kebal, bukan karena jasadmu, tapi karena ruhmu mulai hidup 2 kali." Reman menutup kitab itu. Kepalanya berdenyut, seperti otaknya menolak logika baru yang mendadak menyerbu kesadarannya. Ia mengambil napas dalam, lalu membuka satu peti kayu kecil di sudut ruangan. Di dalamnya ada seutas tasbih akar bahar, satu peci putih bergaris emas, dan botol kecil berisi minyak wangi dengan aroma menyengat yang entah kenapa terasa familiar. Benda-benda itu tampak biasa. Tapi saat Reman menyentuh tasbihnya, ruang itu mendadak sunyi. Sangat sunyi. Tak ada suara jangkrik, angin, bahkan detak jantungnya sendiri. Seketika terdengar bisikan. "Santet pertama akan datang malam ini. Jangan melawan. Serap dan kenali bentuknya." Reman terhuyung dan jatuh terduduk. Napasnya terengah. Tapi bukannya takut, tubuhnya justru bergetar, seperti menyambut sesuatu yang selama ini tertahan. Malamnya, Reman menginap di rumah itu. Ia duduk di ruangan tengah, di atas sajadah bekas kakeknya. Di luar, suara anjing menyalak panjang dan lolongan serigala menggema dari arah hutan. Warga desa sudah memperingatkan, jangan keluar setelah azan Isya. Banyak yang tidak kembali. Reman tak peduli. Ia menunggu. Tepat pukul 1.13 dini hari, suhu ruangan turun drastis. Angin dingin menyelinap lewat sela jendela. Lampu Petromax yang ia nyalakan tiba-tiba berkedip, lalu mati. Gelap total. Lalu dari dapur terdengar suara sendok jatuh. Benda logam menyeret lantai kayu. Dan suara tawa kecil, seperti tawa anak kecil, tapi parau. Reman berdiri. Ia menggenggam tasbih akar bahar dan melangkah ke arah dapur. Dari balik dinding, muncul sesosok wanita tua membungkuk, berambut kusut, mengenakan kebaya putih kumal. Wajahnya seperti dibakar sebagian. Matanya hanya satu, yang satunya bolong, berair nanah. Ia berjalan dengan satu kaki, menyeret tubuhnya, sambil terus menatap Reman.
"Reman, cucu Kiai Mansur, kau anak yang bandel. Harusnya mati sejak bayi," bisiknya. Reman berdiri tegak. Dadanya panas, seolah tubuhnya mengumpulkan energi dari dalam tulang. Bukannya mundur, ia justru melangkah mendekat. Tasbih di tangannya bergetar. Setiap langkahnya terasa ringan, seperti ada kekuatan yang menahan rasa takutnya. Makhluk itu mendekat dan melompat ke arahnya. Tapi begitu menyentuh tubuh Reman, ia menjerit, jeritan yang memekakkan telinga dan membuat kaca jendela pecah sendiri. Tubuh makhluk itu terbakar pelan, meleleh seperti malam lilin yang disiram api. Asap hitam mengepul dan menghilang seketika. Reman terduduk. Tubuhnya panas. Pelipisnya basah oleh keringat, tapi ia tak gemetar. Justru sebaliknya, ada rasa puas. Seperti tubuhnya baru saja menyerap energi dari makhluk itu. Pagi harinya, ia terbangun dan mendapati bekas cakaran panjang di dinding kayu. Tapi tubuhnya sendiri tak terluka. Bahkan lebih segar dari biasanya. Ia tahu, itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya, satu persatu kiriman gaib datang. Ada yang berupa tangan-tangan tak terlihat yang mencekik lehernya saat mandi. Ada bayangan hitam besar yang menunggu di luar sumur. Bahkan Novi, perawat dari RS Margaluyu, meneleponnya ketakutan karena rumah sakit mulai mengalami gangguan aneh setelah ia pergi. Bayi-bayi menangis bersamaan tengah malam, kamar jenazah bau bangkai, dan semua pasien yang pernah ditangani Reman mengalami mimpi buruk bersamaan. Mereka bermimpi bertemu kiai tua bersorban putih. "Ada apa sebenarnya, Dok? Apa yang terjadi sejak pasien aneh itu datang?" Suara Novi bergetar. Reman diam. Ia tak bisa menjelaskan semua ini secara medis. Tapi kini ia tahu, semua bermula bukan dari pasien itu, melainkan dari dirinya sendiri. Pasien itu hanya pemantik. Kiriman santet yang datang bukan untuk menyakiti Reman, melainkan menguji. Ia membuka kitab, Risalah Warisatul Nur, di halaman yang ditandai dengan benang merah. Tertulis, pewarisku akan diserang oleh 7 bentuk santet, dari yang lemah hingga yang paling ganas. Ia tak boleh melawan. Ia harus menyerap dan memahami setiap bentuknya. Sebab tubuhnya bukan lagi jasad semata, tapi wadah bagi nur yang diwariskan lewat darah. Reman menutup kitab itu. Matanya menatap kosong ke arah Gunung Sagara yang tertutup kabut tebal. Ia sadar, ini bukan tentang pembalasan. Ini tentang kebangkitan. Dan malam ini, kiriman kedua akan datang. Pagi itu, kabut tebal menggantung rendah di atas desa Ciburuan. Udara terasa berat, seperti ada ribuan mata tak kasat mata yang terus mengikuti langkah Reman. Ia bangkit dari tikar tua tempatnya tidur, menyadari lagi-lagi tubuhnya justru terasa lebih kuat meski hampir tak tidur. Setiap malam ia diserang kiriman gaib, namun alih-alih melemahkan, tubuhnya justru menyerap energi kegelapan itu, seakan menyalurkan kembali kekuatan kepada dirinya, membuat darahnya mendidih seperti minyak panas yang dituangi api. Kitab warisan kakeknya, Risalah Warisatul Nur, kini tak lepas dari genggamannya. Ia membaca tiap kalimatnya berulang-ulang, namun selalu ada bagian yang hanya bisa dipahami saat ia mengalaminya sendiri. Seolah kitab itu hidup, mengungkapkan isinya sedikit demi sedikit sesuai kesiapan ruh Reman. Hari itu, Reman memutuskan menyisir seluruh isi rumah tua peninggalan Kiai Mansur. Ia merasa belum sepenuhnya menemukan apa yang seharusnya ia warisi. Semua benda yang ada di rumah itu menyimpan getaran aneh, lemari tua berukir lafaz Allah, guci besar berisi air tak berbau, dan selembar sajadah hitam yang selalu tetap kering meskipun terkena air hujan dari genting bocor. Tapi perhatian Reman terhenti pada satu tempat. Lantai papan di bawah dipan tempat Kiai Mansur dulu tidur. Ada satu bagian yang terdengar kosong ketika diketuk. Ia meraba kayunya dan menemukan retakan tipis sepanjang 2 jari. Dengan obeng tua dan kuku yang hampir patah, ia membuka papan itu pelan-pelan. Debu berterbangan. Reman batuk kecil dan menyinari bagian bawah dipan dengan senter. Di sanalah ia melihat sebuah kotak besi tua berkarat, terkunci rapat dengan gembok kuningan. Tak ada kunci. Tapi anehnya, saat ia menyentuh gembok itu, klik, gembok terbuka sendiri. Dalam hati, Reman tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah miliknya. Kotak itu berat dan dingin. Saat dibuka, aroma khas menyeruak, seperti bau dupa dan tanah basah yang menyatu. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sebuah keris kecil berlapis kain putih yang mulai menguning, dengan gagang menyerupai kepala naga. Secari kain bertuliskan ayat-ayat Al-Quran bercampur simbol-simbol yang belum pernah ia lihat di buku manapun. Satu gulungan surat yang diikat benang merah dan disegel dengan cap lilin berbentuk bintang 7 sisi. Dan satu kalung tua dengan liontin berbentuk bintang bersudut 5 yang di tengahnya terdapat batu hitam mengilap.
Reman memegang keris itu lebih dulu. Tubuhnya bergetar. Seketika hawa di sekitarnya menjadi hangat, lalu berganti dingin. Di dalam kepalanya terdengar suara lelaki tua, suara yang sama seperti dalam mimpi-mimpinya. Kau telah menemukan anak kunci warisan. Tapi warisan sejati ada dalam dirimu, bukan pada benda-benda ini. Reman berlutut. Lututnya lemas. Ia menatap benda-benda itu satu persatu, kemudian membuka gulungan surat perlahan. Isi surat itu membuat dadanya seperti ditusuk jarum halus berkali-kali. Isinya adalah pengakuan dari Kiai Mansur. Wahai cucuku yang terpilih, jika kau membaca ini, berarti kau telah melewati 2 ujian pertama. Keris ini bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka. Kalung ini bukan jimat, tapi penanda keturunan. Dan kain ini hanya bisa dibuka jika ruhmu telah bersih dari niat balas dendam. Jangan kau kira para dukun santet itu hanya mengirim karena benci. Mereka menguji. Karena bila kau gagal, kau akan menjadi salah satu dari mereka. Tapi bila kau lolos, maka rahasia terbesar warisan kita, ilmu pembalik kegelapan, akan turun sepenuhnya padamu. Reman menelan ludah. Kini ia mulai menyadari, ini bukan tentang sekadar pertarungan antara dokter dan dukun, atau antara ilmu medis dan ilmu gaib. Ini adalah ujian ruhani yang jauh lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia bukan hanya pewaris, tapi calon pemegang satu garis ilmu yang bisa menyelamatkan, atau menghancurkan. Menjelang sore, seseorang mengetuk pintu rumah. Reman membuka, dan di depan pintu berdiri seorang lelaki paruh baya dengan sarung dan sorban lusuh. Antum ini Dokter Reman, putra Bu Salma, tanyanya. Reman mengangguk. Saya, Pak, nama saya Pak Mahdi. Dulu saya santri Kiai Mansur. Saya tahu saat waktunya datang, cucunya pasti kembali. Mereka duduk di beranda rumah. Pak Mahdi menceritakan bahwa Kiai Mansur sudah lama mempersiapkan warisan ini, tapi tak bisa diturunkan sembarangan. Ilmu yang diwariskan adalah gabungan dari ilmu laduni, hizib, dan riadoh tingkat tinggi yang hanya bisa diwarisi oleh garis darah langsung, dan hanya setelah melewati penyaringan ruhani. Pak Mahdi menjelaskan bahwa Reman sedang diburu oleh 3 dukun utama yang dulu pernah dikalahkan Kiai Mansur. Ki Reksanegara, ahli santet api, kini mengendalikan jaringan dukun di wilayah utara. Mak Rembang, perempuan buta yang bisa memanggil arwah untuk menyerang secara batin. Sarpani Binasa, dukun pembalik nyawa, yang dulu hampir membunuh Kiai Mansur tapi justru dikutuk menjadi abadi separuh roh. Kiriman-kiriman itu berasal dari mereka, Dok. Tapi belum semua turun tangan langsung. Mereka sedang menguji, seberapa besar darah Kiai mengalir di tubuh sampeyan. Reman terdiam lama. Dunia tempatnya berdiri kini berubah total. Ia bukan lagi dokter yang menyuntik dan meresepkan obat. Kini ia sedang berdiri di garis batas antara 2 alam, membawa warisan yang diincar banyak pihak. Malamnya, Reman menyalakan dupa dari dalam kotak warisan. Ia duduk menghadap kiblat, menggenggam keris kecil dan kalung warisan. Di sekitarnya, ia menyalakan 7 lilin, membentuk lingkaran. Ia membaca satu doa dari kitab kakeknya. Bacaan yang entah kenapa begitu familiar meski belum pernah diajarkan. Tiba-tiba, api lilin bergetar hebat. Angin dingin berputar di ruangan. Dari balik bayangan dinding, muncul satu sosok tinggi besar, mengenakan jubah merah darah dan membawa tongkat bertulang. Reman, darahmu telah membuka tabir. Tapi belum cukup untuk melawan kami. Jika kau terus maju, nyawa orang-orang di sekitarmu akan hancur satu persatu. Kembalilah. Tutup kitab itu. Atau kuturunkan kutuk 7 generasi. Reman berdiri. Kalung di lehernya menyala. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap tajam. Aku tidak datang untuk menyerang. Tapi kalau kalian datang untuk mencabut hidup, maka tubuhku akan jadi penampung. Kekuatan kalian akan kembali pada sumbernya. Makhluk itu meraung, lalu menghilang bersama letusan kecil dari lilin paling barat. Reman terengah-engah, tapi tubuhnya tak luka. Justru terasa hangat, seperti menyerap api tanpa terbakar. Di kitab warisan itu, satu halaman baru terbuka sendiri. Dan tulisan merah muncul perlahan, kau telah membuka anak kunci. Kini, waktunya membuka gerbang kedua. Malam itu, langit kampung Kebonjati tampak kelabu. Awan menggumpal tebal di langit, angin malam mendesis di sela-sela pepohonan. Di dalam rumah tua peninggalan Kiai Mansur, Reman duduk bersila di hadapan sebuah kitab lusuh yang terbuka di tengah. Bau kayu tua dan dupa kering menguar memenuhi ruangan. Jari-jarinya menyentuh halaman demi halaman yang penuh aksara Arab pegon dan simbol-simbol tak dikenalnya. Buku itu berjudul Kitab Al-Miftah Al-Ghaibiyah, konon disusun oleh Kiai Mansur selama bertahun-tahun sebagai warisan keilmuan gaib yang tak boleh sembarangan dibuka.
Di halaman pembuka, ada tulisan tangan yang membuat Reman tercekat. Untuk cucuku, yang darahmu akan menyalakan lagi apa yang telah aku matikan. Saat itu juga, dada Reman bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena seluruh rangkaian kejadian aneh mulai masuk akal. Ia bukan korban dari santet, tapi perisai. Tubuhnya tak bisa dijebol ilmu hitam karena dalam darahnya mengalir warisan dari garis keturunan Kiai Mansur. Namun, malam itu tak tenang. Sekira pukul 11 malam, terdengar ketukan keras di jendela dapur. Reman menahan napas. Ia berjalan perlahan, membuka pintu ke arah dapur. Di luar sana, gelap pekat. Tapi di kejauhan ia melihat siluet seseorang berdiri di tengah jalan setapak, tegak, tubuhnya kurus, mengenakan jubah panjang hitam. Wajahnya tak tampak. Sosok itu hanya berdiri diam, tapi hawa dingin menjalar cepat ke dalam rumah. Tiba-tiba, lampu gantung di ruang tengah bergetar sendiri. Lalu, mati. Reman tak panik. Ia buru-buru membuka halaman tertentu dari kitab itu, halaman yang berisi doa pemutus santet dari jarak jauh. Matanya membaca cepat. Yekaim, Beiramatika astag beinril alat lufiuhlim. Baru setengah dibaca, sebuah benda dilempar ke arah rumahnya. Duk! Sebuah telur busuk pecah di dinding, meneteskan darah hitam yang mengalir turun seperti lendir. Tapi doa Reman tak berhenti. Tangannya mulai bergetar, tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Lalu, terdengar jeritan. Jelas. Memecah malam. Sosok berjubah di kejauhan mendadak jatuh terduduk, menggeliat seperti kepanasan. Dari tubuhnya, keluar asap tipis. Ia menjerit sambil menahan kepala, lalu lari terseok-seok ke dalam hutan kecil di belakang desa. Reman hanya berdiri diam, napasnya berat, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi hatinya tidak takut, melainkan yakin. Untuk pertama kalinya, ia bukan lagi dokter biasa. Ia telah menyentuh batas dunia yang tidak semua manusia tahu cara masuk atau keluar darinya. Keesokan paginya, kampung dihebohkan oleh kematian Pak Tarmuji, tetua kampung yang dikenal pendiam namun memiliki koleksi keris dan rajah. Ia ditemukan kaku di dalam rumahnya, tubuhnya penuh luka melepuh meski tak ada api. Lidahnya tergigit, dan di dinding kamarnya ditemukan coretan mantra yang terbakar sebagian. Orang-orang kampung mulai berbisik. Ada yang mengaitkan kematian itu dengan ilmu hitam. Tapi sebagian lainnya mulai menatap rumah tua Kiai Mansur, tempat Reman kini tinggal, dengan pandangan berbeda, antara takut dan hormat. Di tengah kegaduhan itu, Buanti, tetangga yang dulunya sering mengantar makanan ke rumah Kiai Mansur, datang membawa sebuah amplop coklat. Katanya, ini dititipkan oleh Kiai sebelum wafat, dan baru boleh diberikan pada cucunya setelah tanda-tanda warisan bangkit kembali. Reman membuka amplop itu di dalam kamar. Isinya satu foto lawas Kiai Mansur muda bersama seorang pria gondrong berwajah kejam yang disilang tinta merah, dan secarik catatan kecil. Jika ia bangkit lagi, bacakan Asmaul Haq di bawah jam 7 malam, jangan lebih dan jangan kurang. Dan jaga tubuhmu tetap suci. Reman menghafal catatan itu. Ia tahu, sosok dalam foto bukan orang sembarangan. Itu Dukun Mang Usro, tokoh hitam yang dulu menjadi musuh bebuyutan Kiai Mansur dan dikabarkan tewas dalam perang gaib belasan tahun silam. Tapi jika benar ia kembali, berarti permainan ini belum selesai. Reman pun kembali membuka kitab warisan dan menemukan satu bab yang tertutup segel merah. Judulnya, Bab Al-Mardan, Ilmu Melihat dalam Dua Dimensi. Segelnya seperti menyatu dengan halaman. Tapi saat tangan Reman menyentuhnya, segel itu meleleh sendiri, seolah kitab itu memang menunggu tangan pewarisnya. Begitu halaman terbuka, angin berhembus pelan dari jendela. Di luar sana, burung gagak melintas rendah. Dan di dalam dada Reman, ia tahu, jalan pulangnya bukan lagi ke rumah sakit, tapi ke medan yang lebih luas, medan antara dunia yang kasat mata dan dunia yang menyimpan dendam turun-temurun. Hujan mengguyur deras malam itu, dan langit desa Sindang Jati kembali menggelap, meski malam belum larut. Kilat menyambar pohon waru tua di pekarangan rumah Reman, seolah memberi pertanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Sejak membuka kitab warisan Kiai Mansur, Reman mulai dihantui rasa penasaran yang lebih dalam, bukan hanya soal siapa dirinya sebenarnya, tapi juga kenapa ilmu yang tertulis di dalam kitab itu terasa begitu akrab. Ia merasa seakan pernah mempelajarinya. Seperti deja vu yang tak kunjung selesai. Setelah 2 malam bertapa di ruang tengah rumah kakeknya yang kini kosong, Reman mulai bisa mengakses beberapa ayat dan mantra penjagaan diri dari kitab itu. Dan anehnya, ia tak perlu membaca berulang kali. Semua langsung melekat. Seolah urat-uratnya memang menyimpan hafalan itu sejak lahir.
Ilmu warisan tak bisa ditolak oleh darah, kata Busari, tetua kampung, yang dulunya santri perempuan terakhir Kiai Mansur. Busari jugalah yang membisikkan sebuah nama, Gunung Paruk. Gunung ini berada 12 km dari desa, dikenal sebagai tempat pertapaan para pendahulu, termasuk Kiai Mansur saat masih muda. Tapi warga sekarang menghindarinya. Tak ada sinyal, tak ada jalan motor, dan konon, banyak makhluk gaib yang bermukim di sana sejak puluhan tahun lalu. Kalau kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, kesanalah kau harus pergi, Nak Reman, ucap Busari, dengan suara gemetar dan mata menerawang jauh. Malam itu juga, Reman memutuskan naik ke Gunung Paruk. Ia hanya membawa ransel kecil berisi kitab, senter, air, dan sepasang pakaian ganti. Tidak ada perlengkapan medis. Tidak ada senjata. Tapi ada sesuatu dalam dadanya yang terasa seperti bara, keberanian yang tidak masuk akal. Perjalanan ke Gunung Paruk tidak mudah. Jalan setapak licin, diselimuti kabut, dan suara binatang malam yang seperti tidak wajar. Di pos bambu tua yang sudah lapuk, Reman melihat bekas kain kafan tergantung, berayun tanpa angin. Di bawahnya, ada batu nisan kecil tanpa nama, dan tanah yang basah seperti baru saja digali. Langkahnya terhenti. Tapi entah kenapa, rasa takut itu cepat lenyap. Ia memegang kitab di dadanya, dan rasa hangat merambat ke seluruh tubuh. Puncak Paruk diselimuti kabut tebal. Di sanalah Reman menemukan sebuah gubuk reot, seolah baru dibangun semalam. Di dalamnya, terdapat sesuatu yang membuat napasnya tercekat, sebuah cermin kuno berbingkai ukiran Arab Jawa, dengan nama, Mansur bin Tholib, terukir di bagian bawah. Saat Reman menatap ke dalam cermin itu, ia tidak melihat wajahnya sendiri. Yang ia lihat adalah seorang laki-laki berjubah putih, duduk bersila di tengah lingkaran api, dengan tatapan tajam dan senyum tenang. "Cucuku, akhirnya kau datang." Suara itu terdengar bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Namun tidak menyeramkan. Justru, menenangkan. "Apa maksud dari semua ini?" bisik Reman, air matanya mengalir tiba-tiba. "Ilmu bukan untuk disombongkan, tapi harus disempurnakan. Kau bukan hanya pewaris. Kau adalah pengunci. Ilmu ini akan hilang selamanya jika kau tak menyempurnakannya sebelum bulan ketiga dari hari kau membuka kitab itu." Reman berusaha mengerti maksud dari ucapan itu. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, cermin itu mendadak retak, dan dari dalam pecahannya, keluar sosok hitam setinggi 2 meter dengan mata merah menyala. Makhluk itu melompat ke arahnya dan menerkam dengan cakarnya yang tajam. Reman secara refleks mengangkat tangan sambil berteriak, "Ya Al-Latif!" Seketika tubuhnya mengeluarkan semburan cahaya biru kehijauan. Makhluk itu meledak menjadi asap dan lenyap dalam sekejap. Pagi harinya, warga desa Sindang Jati digegerkan oleh kabar yang menyebar cepat, makam Pak Arwani, dukun santet legendaris, meledak dari dalam tanah. Batu nisannya terpental 5 meter ke arah timur, dan dari bekas lubangnya keluar bau gosong seperti daging terbakar. Tak ada yang tahu kenapa. Tapi Busari tahu. Ia tersenyum sambil memandangi kabut di kaki Gunung Paruk. Ilmunya telah aktif, dan darah Kiai Mansur telah kembali berjaga. Reman pulang dari Gunung Paruk 3 hari kemudian, tapi ia tak membawa kitab lagi. Kitab itu sudah menyatu dengannya. Ia tak perlu membacanya. Ia tahu semua isi di dalamnya, dari halaman pembuka hingga akhir. Ia bisa membaca ayat di udara, di daun, di bayangan air. Tubuhnya berubah menjadi media. Tangannya menjadi pena gaib. Jiwanya menyatu dengan warisan leluhur. Namun sejak saat itu pula, para dukun dari luar desa mulai berdatangan diam-diam. Ada yang menyamar jadi pedagang, ada pula yang pura-pura menjadi pengemis. Tapi semua punya satu tujuan, menghabisi Reman sebelum ilmunya sempurna. Dan malam pun kembali gelap. Namun kali ini, Reman tidak sendiri. Darah Kiai Mansur telah menyala, dan gelombang perang gaib baru saja dimulai. Malam itu desa Sindang Jati terasa seperti bukan desa yang sama. Banyak wajah baru berkeliaran diam-diam. Warga setempat mencium gelagat aneh. Banyak orang asing yang datang bukan untuk silaturahmi, bukan pula mencari pekerjaan. Mereka datang dengan mata tajam dan langkah yang terlalu ringan untuk manusia biasa. Dan Reman tahu, mereka bukan orang biasa. Mereka para dukun pelarian, para pewaris hitam yang terusir dari tanah mereka karena melanggar pakem-pakem ilmu yang bahkan dunia hitam pun tak berani mainkan. Mereka datang bukan untuk menguji, tapi menghabisi. Reman tidak melawan. Belum. Ia tahu ilmunya masih belum lengkap. Ia tahu, sebelum warisan itu benar-benar sempurna, setiap amalan yang ia baca masih bisa patah, setiap pelindung masih bisa ditembus. Tapi ia juga tahu,
waktu tidak berpihak. Salah satu tanda yang pernah dikatakan oleh sosok dalam cermin di Gunung Paruk kini mulai terjadi, bulan merah menggantung selama 7 malam berturut-turut. Jika bulan merah turun 7 kali, dan air kolam batu mulai mengalir darah, maka warisanmu harus dimateraikan. Kalau tidak, bukan hanya kau yang mati, seluruh desamu akan ikut tumbang. Kolam batu itu berada di hulu sungai kecil yang membelah desa. Dulunya kolam itu tempat mandi Kiai Mansur saat menyepi. Tapi sudah puluhan tahun ditutup dan dilarang dikunjungi. Beberapa orang yang nekat pernah mencoba berenang di sana, namun tak pernah kembali dengan jiwa yang utuh. Mereka bilang, airnya dingin seperti tulang mayat. Reman tahu dia harus ke sana. Dan malam ke-7 telah tiba. Dengan hanya ditemani Pak Zono, mantan santri Kiai Samson yang sekarang jadi pengikut setia Reman setelah peristiwa di rumah Pak Tono yang disantet, mereka berdua berangkat menuju hulu sungai. Jalanan becek, kabut menggantung. Di kejauhan terdengar gonggongan anjing dan suara ayam berkokok, padahal belum subuh. Itu pertanda, kata Pak Zono, bahwa makhluk gaib sedang menyusun kekuatan. Sesampainya di kolam, airnya masih jernih. Tapi langit di atas mereka sudah berubah kemerahan. Kabut berputar seperti pusaran angin. Dan dari balik semak-semak, muncul 3 sosok berjubah merah, dengan mata hitam dan jari panjang seperti tulang tanpa daging. Kau anak Kiai Mansur? Tanya salah satu dari mereka dengan suara serak yang seperti berasal dari rongga dada kosong. Reman tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak sambil membuka kitab gaib yang kini tak berbentuk buku lagi, melainkan cahaya yang melayang di atas tangannya. Salah satu sosok melompat dan menghantamkan tongkat ke arah kepala Reman. Tapi sebelum sempat menyentuh, tubuh sosok itu terhempas ke belakang oleh gelombang tak kasat mata, dan terbakar. 2 sisanya tidak takut. Mereka malah menyiram air kolam dengan darah dari kendi tanah liat. Air kolam yang semula jernih perlahan berubah jadi merah kehitaman. Permukaannya menggelegak seperti air mendidih. Dan dari dasar kolam, muncul pusaran kecil yang menghisap udara dan suara di sekitar. Suasana menjadi hening, seperti dunia berhenti. Pak Zono berteriak, "Itu dia! Segel kolam terbuka! Segera, Reman! Lakukan pemateraian!" Reman membaca ayat-ayat dari ingatannya. Tangannya membentuk gerakan simbolik di udara. Cahaya menyebar ke seluruh permukaan kolam. Tapi belum selesai ritual itu dibaca, salah satu dukun melempar jimat batu merah ke dalam kolam. Dan dari pusaran itu, muncul sesuatu, seekor makhluk berbentuk manusia namun tanpa kulit. Seluruh tubuhnya berwarna daging mentah yang meneteskan darah, dengan kepala botak dan gigi terlalu banyak. Itu bukan jin. Bukan manusia. Itu penunggu lama kolam batu, makhluk hasil perjanjian zaman penjajahan, saat Kiai Mansur mengunci makhluk itu dengan darah 7 dukun hitam. Dan kini ia bebas, karena darah kembali dituangkan. Makhluk itu menyerang. Pak Zono terkena cakar di bahunya, darah muncrat. Reman segera menggambar mantra penutup di udara, tapi makhluk itu terlalu cepat. Reman lalu menancapkan telapak tangannya sendiri ke dada kolam, mengucapkan kalimat pamungkas yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Biiznillah, aku pengganti darah kakekku. Dengan tulangku, aku memateraikanmu. Dengan ruhku, aku segel rantaimu. Tiba-tiba air kolam menyala. Api biru menjulang tinggi. Makhluk itu mengerang, badannya meledak menjadi abu hitam, dan kedua dukun terakhir meleleh seperti lilin. Kolam itu kembali tenang. Tapi warna airnya tetap merah. Karena Reman telah membayar segel itu dengan setengah jiwanya. Setelah peristiwa itu, Reman koma selama 3 hari. Saat ia sadar, Bu Sari duduk di sampingnya. Kau sudah jadi pengganti. Tapi ingat, darah warisanmu masih setengah. Kau belum lengkap. Kau belum menyempurnakan pusaka terakhir milik Kiai Mansur. Reman menatap kosong ke langit-langit. Lalu ia bergumam lirih. Di mana pusaka itu? Bu Sari menjawab pelan. Terkubur di bawah masjid tua, tempat kakekmu terakhir sholat sebelum hilang. Dan suara azan berkumandang, tapi anehnya, suara itu terdengar seperti dari dasar bumi. Malam itu, suara azan Isya baru saja mereda ketika Reman selesai membaca satu bagian dari kitab warisan Kiai Mansur. Di dalam kamar peninggalan almarhum kakeknya, ia duduk bersila dengan dada yang sesak oleh rahasia masa lalu yang mulai tersingkap. Udara di ruangan itu dingin, tetapi dari telapak tangannya, Reman bisa merasakan hawa panas menjalar. Seperti bara yang perlahan membakar dari dalam tubuhnya. Ia baru saja menamatkan bagian penting dari kitab, Silsilah Penerus Ilmu Nur Al-Haq. Di sana tertulis nama ayahnya, dan di bawahnya, namanya sendiri, Reman bin Umar bin Mansur. Tiba-tiba semuanya jadi jelas. Bukan kebetulan tubuhnya kebal santet.
Bukan pula karena pasien aneh itu memberinya kekuatan. Kekuatan itu telah ada di dalam darahnya, tersegel hingga waktunya tiba. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Ibu Ratmi, perempuan tua penjaga rumah, masuk dengan nampan berisi teh dan bungkusan kain putih. "Ini, Den. Pesan dari Mbah Kiai sebelum wafat. Disuruh dibuka kalau Den Reman sudah pulang." Reman menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Saat dibuka, isinya adalah sebuah ikat kepala hitam berlafazkan kaligrafi Arab dan sepasang tasbih kayu cendana. Ada secari kertas kecil bertuliskan tangan Kiai Mansur. "Jika kau telah membuka kitab dan hatimu tetap lurus, maka ikatlah dirimu dengan ilmu ini. Tapi ingat, jangan pernah gunakan untuk kesombongan. Gunakan hanya untuk melawan kezaliman." Reman menutup mata, dan perlahan mengenakan ikat kepala itu. Saat kain menyentuh dahinya, sesuatu meledak di dalam kepalanya. Cahaya, suara, getaran doa-doa lama yang menggema dalam bahasa yang tak ia pahami. Sekujur tubuhnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena kekuatan yang mengalir begitu deras seperti air bah menghantam bendungan yang jebol. Pagi harinya, kabar dari dusun sebelah membuat warga gegesik gempar. Seorang remaja bernama Sigit ditemukan tergeletak di kebun tebu dengan tubuh penuh bekas cakaran. Mulutnya mengeluarkan busa, dan bola matanya terus berputar. Banyak yang bilang, Sigit menjadi korban kiriman santet karena menolak lamaran seorang dukun perempuan bernama Nisekar yang dikenal misterius dari kampung sebelah, Karangaji. Pak Darso, ayah Sigit, mendatangi rumah Reman dengan langkah gemetar. "Den, tolong anak saya sudah ke puskesmas, ke rumah sakit. Semua bilang ini bukan sakit biasa." Reman diam. Kini, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia meminta Pak Darso membawa Sigit ke halaman belakang rumah, di dekat pohon beringin tua tempat dulu Kiai Mansur biasa mengobati warga. Reman membersihkan tempat itu, menyalakan kemenyan putih, lalu duduk bersila di sisi kepala Sigit yang terus menjerit. "Bismillah, dengan izin Allah," gumamnya pelan. Ia membaca ayat kursi, kemudian surah Al-Falaq dan An-Naas. Tasbih kayu di tangannya bergerak pelan, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Di tengah zikirnya, angin berputar kencang, dan udara di sekeliling mendadak berubah dingin. Kabut turun tiba-tiba. Dari tubuh Sigit, keluar asap tipis berwarna kehijauan. Tiba-tiba suara perempuan tertawa menggelegar terdengar dari arah barat. "Hahaha, kau kira bisa membatalkan kirimanku, cucu Mansur? Belum waktumu melawan aku." Reman tetap tenang. Ia membuka mata dan menatap ke arah datangnya suara. Dengan suara lantang, ia membaca satu mantra dari kitab warisan. "Inna, azabi syadid. Bi ismi al-haq, ruhi najis kembali ke tempat asalmu." Teriakan melengking pecah dari kejauhan, diikuti suara benda berat jatuh. Dan seketika itu, tubuh Sigit tenang. Detak jantungnya stabil. Matanya kembali normal. Pak Darso menangis sembari memeluk Reman. Tapi Reman justru berdiri kaku. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya memandang jauh ke hutan belakang rumah. Ia tahu, kiriman itu bukan yang terakhir. Malam harinya, Reman memutuskan untuk menuliskan semua kejadian dalam sebuah jurnal kecil. Ia sadar, kini tak bisa lagi kembali menjadi dokter biasa. Kemampuannya akan terus memancing perhatian dari dunia lain, baik yang gelap maupun yang terang. Namun sebelum tidur, ia mendengar suara bisikan dari balik jendela. "Ilmu itu belum utuh, Reman. Masih ada yang tersembunyi di bawah nisan kakekmu." Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka jendela, tak ada siapapun. Tapi udara malam mendadak menebarkan aroma wangi cendana dan tembakau, aroma khas Kiai Mansur dulu. Pagi-pagi buta, Reman mendatangi makam Kiai Mansur. Dengan izin dari Ibu Ratmi, ia membuka sedikit bagian tanah di sebelah pusara. Terkubur di sana sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, bukan hanya terdapat selembar manuskrip tua, tetapi juga sepotong keris pendek berbalut kain hitam. Ada tulisan kecil di ujung kain, "Jika jalanmu sudah tak bisa kembali, maka biarlah ini menjadi tameng dan pedangmu. Kau adalah penjaga terakhir." Reman menggenggam keris itu. Pandangannya menatap langit yang mulai memerah. Kini, ia benar-benar siap. Dan perang itu, baru saja dimulai. Malam itu langit dusun Karangjati gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin, membawa aroma bunga Kamboja dan tanah basah. Reman duduk bersila di tengah pelataran rumah peninggalan Kiai Mansur, dikelilingi para warga yang telah kembali dari pengungsian. Wajah mereka penuh harap, meski lelah dan luka masih melekat dari peristiwa semalam. Dukun Girang, pemimpin aliran hitam yang telah mengacaukan kampung dengan santet, kini tinggal nama. Arwahnya telah ditarik ke dimensi gelap oleh amukan mantra warisan Reman,
menyisakan bekas tanah gosong di tempat terakhir ia berdiri. Tapi kemenangan itu bukan tanpa korban. 2 orang warga tewas karena kerasukan, dan banyak lainnya dirawat akibat benturan energi gaib yang tak mereka pahami. Reman, meski tampak tenang, merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sejak ia membuka kitab warisan sang kakek, ia menjadi sasaran makhluk-makhluk yang bahkan tak tercatat di ilmu kedokteran maupun kitab ruhani. Selama ini ia hanya bertahan, melawan demi bertahan hidup. Tapi sekarang, ia ingin lebih dari sekadar bertahan. Ia ingin mengakhiri kutukan ini. Sudah saatnya aku menutup semua pintu warisan ini, bisiknya lirih. Malam itu, Reman memutuskan untuk menyucikan kitab warisan Kiai Mansur. Tidak menghancurkannya, karena ilmu bukan musuh. Tapi menyegelnya, mengembalikannya ke tempat seharusnya, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ia tahu, kekuatannya tidak boleh diwariskan begitu saja. Ilmu tanpa kendali hanya akan melahirkan malapetaka baru. Ia pergi ke petilasan Gunung Gantala, tempat dahulu Kiai Mansur melakukan semedi dan menyimpan ilmu-ilmu terakhirnya. Bersama Bu Sari, Pak Zono, dan 2 warga yang kini telah mempercayainya sepenuhnya, Reman mendaki hutan rimba tanpa cahaya. Di punggungnya, kitab itu dibungkus kain putih dan bunga cempaka. Setibanya di petilasan, suasana berubah dingin. Tanah terasa hidup, dan batu-batu berlumut seolah berdenyut. Di tengah altar tua, Reman membuka kitab itu, lalu membaca satu persatu mantra penutup. Tiba-tiba, angin berhenti. Waktu seakan membeku. Dan dari belakang kabut, muncullah sosok samar, bayangan lelaki tua bersorban putih. Reman, suara itu menggema tanpa bibir yang bergerak. Kau telah menunaikan tugas darahmu. Tapi ingatlah, garis ini tak akan padam. Di setiap zaman, selalu akan ada cucu-cucu ruhani yang mewarisi takdir. Reman terdiam. Ia mengenali suara itu, Kiai Mansur. Sang kakek yang tak pernah ia temui semasa hidup, kini datang dalam bentuk ruhani. Bukan untuk menuntut, tapi untuk berpamitan. Aku tidak ingin menjadi pewaris santet dan pembalasan, kata Reman lirih. Kiai Mansur tersenyum samar. Maka jadilah penjaga ilmu. Bukan penebar kekuatan, tapi pemurni keadilan. Lalu, bayangan itu perlahan hilang, bersama dengan cahaya dari kitab yang kini memudar dan akhirnya berubah menjadi abu. Kitab itu telah disucikan. Tidak akan bisa dibuka lagi, kecuali oleh hati yang bersih dari dendam. Beberapa bulan kemudian, Reman kembali ke kota. Ia melanjutkan tugasnya sebagai dokter. Tapi ia bukan lagi Reman yang dulu. Kini ia dikenal sebagai dokter yang memiliki ketenangan luar biasa saat menghadapi pasien sekarat dan mampu menyembuhkan kasus-kasus yang tak bisa dijelaskan oleh medis biasa. Bu Sari tetap tinggal di Karangjati, kini membuka pengobatan tradisional yang menggabungkan jamu dan doa. Pak Zono membantu menjaga situs petilasan agar tak diganggu tangan jahil. Dan kampung Karangjati perlahan mulai tenang. Namun, dunia tidak pernah benar-benar aman. Sesekali Reman menerima pasien-pasien aneh, dengan tanda-tanda kiriman gaib atau luka tanpa sebab. Ia tidak selalu melawan. Kadang, ia hanya menyentuh dahi mereka, dan berbisik pelan dengan mantra sederhana. Aku bukan dukun, tapi aku tahu caramu mengganggu. Pergilah, ini bukan tubuh yang bisa kau taklukkan. Dan mereka pergi. Reman tahu, takdirnya belum selesai. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Menjadi dokter yang menyembuhkan dengan ilmu, bukan dengan kekuatan. Dan jika suatu saat dunia gelap datang lagi, ia siap membuka kitab itu kembali, dari dalam dirinya sendiri. Karena darah seorang cucu Kiai Sakti, tak akan pernah benar-benar padam.